Masjid Hagia Sophia di Istanbul, Turki kembali menggelar ibadah tarawih di bulan Ramadan tahun ini. Masjid yang sebelumnya museum ini kembali mengadakan tarawih pertama setelah 88 tahun. Jamaah muslim berbondong-bondong datang ke sana untuk menunaikan ibadah sunnah yang hanya dilakukan saat Ramadan. Pemerintah Turki menggelar kembali kegiatan Ramadan di Hagia Sophia setelah turunnya jumlah infeksi COVID-19. Di tengah pandemi tahun lalu, Hagia Sophia diresmikan kembali menjadi masjid setelah lama dijadikan museum. Terkenal dengan kubahnya yang besar, Hagia Sophia pernah berfungsi sebagai gereja selama 916 tahun dan 86 tahun sebagai museum. Hagia Sophia juga pernah berfungsi sebagai masjid selama hampir 500 tahun, yakni dari tahun 1453 hingga 1934, atau tepatnya setelah terjadinya penaklukan Istanbul. Pemirsa, guna menghindari kepadatan penumpang saat arus mudik lebaran, sejumlah penumpang kapal memilih mudik lebih awal. Para penumpang juga mengaku mudik lebih dini untuk menghindari banyaknya pemeriksaan selama di perjalanan. Ribuan kendaraan memadati terminal eksekutif di Pelabuhan Merak, Banten, Jumat pagi. Satu persatu kendaraan memasuki kapal untuk menyeberang ke Pulau Sumatera. Mereka memilih pulang kampung lebih awal karena khawatir akan terjadi penumpukan kendaraan di saat mendekati Hari Raya Idul Fitri. Mudik lebih awal juga untuk menghindari pemeriksaan ketat petugas. Bagi penumpang yang sudah mendapat cuti atau libur kerja, mereka memilih mudik lebih cepat meski Hari Raya Idul Fitri masih 2 pekan lagi. Data rekapitulasi PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak mencatat jumlah penumpang pada hari Rabu 13 April 2022 sebanyak 20.022 jumlah penumpang kapal. Jumlah kendaraan sebanyak 6.524 unit dan 416 orang jumlah pejalan kaki. Lebaran masih lama, tapi udah dari sekarang udah mulai pulang biar agak longgar gitu perjalanannya. Agak longgar ya, Pak. Peningkatan jumlah penumpang diprediksi akan terjadi pada 10 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri nanti. Pemerintah memberikan THR, bonus dan gaji ke-13 bagi abdi negara, serta meminta perusahaan swasta membayar penuh THR karyawannya. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir sekaligus menutup iNewsroom malam hari ini mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki. Pamit, tetap sehat. Selamat malam, sampai jumpa. Saya telah menandatangani peraturan pemerintah tentang pemberian THR dan gaji ke-13 untuk seluruh ASN, TNI, Polri, ASN daerah, pensiunan, penerima pensiun dan pejabat negara, serta tambahan tunjangan kinerja 50% untuk ASN, TNI, dan Polri aktif yang memiliki tunjangan kinerja. Kabar gembira ini disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo melalui siaran pers. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi abdi negara dalam penanganan pandemi selama ini. Sementara bagi pekerja di luar ASN dan anggota TNI Polri, Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan surat edaran ketentuan tunjangan Hari Raya Idul Fitri 2022. Di antaranya, THR diberikan kepada pekerja dengan masa kerja 1 bulan terus-menerus atau lebih, serta pekerja PKWT dan PKWTT. Besarannya sebesar 1 bulan upah. Sementara, masa kerja kurang dari 12 bulan dihitung secara proporsional. Bagi pekerja harian lepas, besaran THR dihitung dari rata-rata upah setiap bulan. THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya dan harus dibayar penuh tanpa dicicil. Kemenaker juga telah membuka posko khusus THR di gedung Kemenaker maupun di Snaker masing-masing daerah. Posko disediakan bagi pekerja yang ingin berkonsultasi maupun mengadu terkait dengan masalah pembayaran THR. Tak hanya bagi pekerja, pengusaha juga dapat memanfaatkan posko THR yang dibuka sampai 8 Mei 2022 mendatang.